Kembalinya Raja Serigala. Bab 107 Retensi. Apa yang kalian lakukan? Apakah kalian semua terjerumus ke dalam lubang uang? Pada saat ini, Chu Sanhe yang sedang merokok kebetulan melihat pemandangan ini dan mengendalikan kursi rodanya untuk datang ke sini. Chen Fan bergegas mendekat dan mendorong kursi roda. Ayah, tidak nyaman bagimu untuk mundur, jadi berhati-hatilah kemanapun kamu pergi. Juga, setelah upacara pembukaan, aku akan mentraktirmu. Chu Sanhe menyela Chen Fan dan menatap dengan marah ke arah Zhang Keixiu dan anggota keluarga Chu lainnya. Ketika Xiao Fan mendirikan Dream Chasing Shipping Company, Anda tidak membantunya. Namun setelah Xiao Fan sukses, Anda mendatangi perusahaan itu 4 atau 5 kali sehari, berharap dapat memperlakukan perusahaan itu seperti rumah Anda sendiri. Semua kerabat menundukkan kepala, merasa amat malu. Pada saat itu, bahkan jika Xiao Fan sedang sibuk rapat, asalkan kamu datang, aku akan menjagamu dengan baik. Apakah dia pernah memandang rendah dirimu sedikit saja? Hari ini, kalian orang-orang yang tidak tahu terima kasih benar-benar ingin menghalangi Xiao Fan di pintu. Apakah kalian tidak merasa sakit hati? Seluruh hadirin terdiam, tetapi tidak seorang pun mengubah pendapat mereka terhadap Chen Fan karena kata-kata Chu Sanhe. Zhang Keixiu mendekat, memeluk Chen Fan, dan datang ke kursi roda Chu Sanhe. Sanhe, mengapa kamu begitu marah? Kami hanya memiliki seorang putri, dan sangat sulit baginya untuk membuat nama bagi dirinya sendiri dan memulai pabrik pakaiannya sendiri. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Chen Fan memiliki karakter yang buruk. Para selebriti kelas atas di kota Dongjiang telah mengikuti keluarga Wang untuk menyingkirkan Chen Fan. Jika dia diizinkan menghadiri upacara pembukaan pabrik pakaian Jiayi, para selebriti itu akan tahu bahwa Jiayi memiliki hubungan dengannya, yang akan berdampak besar pada karir Jiayi di masa depan. Wah! Chu Sanhe menepuk kursi rodanya dengan keras. Zhang Keixiu, periksa hati nuranimu. Saat kamu sakit dan dirawat di rumah sakit, siapa yang menggendongmu ke rumah sakit di tengah hujan deras? Dan utang judi yang Anda miliki, jika tidak 100.000, setidaknya 80.000. Siapa yang membantu Anda melunasinya? Aku ingat kau selalu memanggilku anak yang baik. Sekarang kau dengan tidak tahu malu mengatakan bahwa kita hanya punya satu anak perempuan. Apakah hati nuranimu telah dimakan oleh seekor anjing? Zhang Keixiu terdiam dan hanya bisa mengedipkan mata pada Chu Jiayi di sebelahnya. Ayah, semua yang ayah katakan sudah berlalu, kata Chu Jiayi. Ya, keluarga kita memang berutang banyak padanya saat dia sukses, tapi bukankah kita sudah cukup membayarnya selama 5 tahun dia pergi? Dia punya konflik dengan keluarga Wang dan pergi. Keluarga Wang datang ke rumahmu dan mematahkan kakimu. Ini adalah balasannya. Selama 5 tahun terakhir, kami telah diisolasi oleh seluruh kota Dongjiang. Bahkan pekerjaan mencuci piring pun tidak diinginkan oleh orang-orang. Apakah ini pengembalian kedua? Bukankah ini cukup? Mata Chu Jiayi memerah. Hari ini adalah upacara pembukaan pabrik garmen saya. Saya berhak memutuskan siapa yang boleh datang dan siapa yang tidak. Chu Jiayi mengangkat kepalanya dan melangkah ke arah Chen Fan dengan tegas. Chen Fan, silakan pergi. Kamu tidak diterima di sini. Aku tidak ingin kau muncul di duniaku lagi. Aku membencimu. Aku membencimu. Bajingan. Chu Sanhe menepuk kursi rodanya dengan keras. Mari kita lihat siapa yang berani mengusir Xiao Fan. Ayah. Chu Jiayi meraung, tidak bisakah ayah tidak begitu keras kepala? Chen Fan adalah anakku dan saudaramu, bantah Chu Sanhe. Chen Fan tersenyum, berdiri dan berkata, Ayah, terima kasih karena selalu memperlakukanku seperti anakmu. Dalam hatiku, ayah selalu menjadi ayah yang baik bagiku. Semuanya, jangan membuat keributan. Chen Fan mengangkat tangannya, aku datang ke sini hanya untuk mendoakan yang terbaik bagi Jiayi. Sekarang setelah berkat itu berakhir, sudah waktunya bagiku untuk pergi. Aku di sini untuk meminta maaf atas kesalahan yang telah aku perbuat padamu selama bertahun-tahun. Chen Fan membungkuk, maafkan saya. Setelah mengatakan itu, Chen Fan menoleh. Xiao Fan, berhenti dan kembali. Teriak Chu Sanhe dari belakang. Sebelum dia melangkah 2 langkah, sebuah tangan mencengkeram bahu Chen Fan dan berkata, bagaimana bisa kamu datang ke pintu sebagai tamu dan tidak masuk untuk minum-minum? Bab 108 aku bisa membantu. Xiao Zhang, apa yang sedang kamu lakukan? Zhang Keixiu menatap Han Zhang dengan bingung. Ya, Xiao Zhang, apa yang kau lakukan? Chen Fan memiliki karakter yang buruk dan dia seorang gigolo. Jika dia tetap di sini, itu akan membuat kita malu. Beberapa kerabat juga berbisik kepada Han Zhang agar tidak mencoba menahan Chen Fan. Han Zhang menggelengkan kepalanya, saudaraku, jangan dengarkan omong kosong mereka. Aku tidak keberatan kalau mereka mengatakan kamu berkarakter buruk dan menjadi menantu yang menumpang. Pabrik garmen Jiayi dibuka hari ini, dan setiap kerabat keluarga Chu harus datang, termasuk Anda. Saya di sini untuk mengucapkan terima kasih atas nama Jiayi. Terima kasih telah mengirimkan doa di hari seperti ini. Han Zhang tampak seperti orang yang berbeda. Sehari sebelum kemarin, Chen Fan mempermalukannya di depan umum di keluarga Chu, tetapi dia bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Han Zhang memang orang yang sangat cerdik, bukan sosok yang bisa disamakan dengan orang biasa. Han Zhang, apa yang kamu lakukan? Chu Jiayi menatap Han Zhang dengan bingung. Dialah yang menolak mengizinkan Chen Fan menghadiri upacara pembukaan, dan dialah pula yang berinisiatif mengundangnya sekarang.
Apa sebenarnya yang akan dia lakukan? Han Zhang tersenyum rendah hati, Jiai, kami sangat senang kakak bisa datang ke upacara pembukaan. Ayah ingin keluarga kita bersatu kembali, jadi kita seharusnya bahagia, tidakkah kau juga berpikir begitu? Han Zhang menatap Chu Sanhe sambil tersenyum. Chu Sanhe melirik Han Zhang. Dia memiliki kesan yang sangat buruk tentang Han Zhang. Namun setelah dia mengatakan kata-kata tersebut, pendapatnya tentang Han Zhang telah banyak berubah. Xiao Fan, cepatlah kemari dan temani aku minum beberapa gelas. Chu Sanhe tidak ingin melihat wajah orang-orang ini lagi dan melambai ke arah Chen Fan. Chen Fan menanggapi dan mendorong Chu Sanhe masuk. Adapun diskusi di belakang, Chen Fan tidak mendengarkan dan terlalu malas memperhatikan. Pukul 3 sore, setelah terdengar suara gemuruh petasan. Semua tamu duduk satu per satu. Tidak ada teman atau teman sekelas yang datang untuk menghadiri upacara pembukaan pabrik pakaian Chu Jiai. Meskipun ada sekitar 7 atau 8 meja, kebanyakan orang ini adalah teman-teman Han Zhang, dan untuk memberikan wajah pada Han Zhang, sekelompok pemilik pabrik pakaian datang untuk memberi selamat kepadanya. Han Zhang dan Chu Jiai bersulang dan menyapa para tamu satu persatu. Chu Jiai yang tidak suka minum banyak, minum begitu gembira hingga wajahnya memerah. Melihat peluang bagus untuk berteman dengan banyak selebritis dan orang-orang kelas atas, semua kerabat keluarga Chu senang dan membentuk geng untuk minum bersama orang-orang ini. Di meja, para tamu mengangkat gelas mereka satu persatu. Tuan Han, saya dengar ini calon istri Anda. Bagaimana? Kapan Anda akan menikah? Jangan lupa undang kami. Han Zhang tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, saya sangat tidak sabaran, tetapi Jiai tidak terlalu proaktif. Namun, saya adalah pria yang bertanggung jawab. Jika Jiai melamar saya akan mengadakan upacara lamaran yang paling megah untuknya. Beberapa tamu menggoda, Nona Chu, Anda harus lebih proaktif. Jangan sampai kehilangan orang yang berkuasa seperti Tuan Han. Setelah mendengar ini, sebelum Chu Jiai bisa menjawab, Zhang Keixiu dan sekelompok kerabat mengelilinginya. Tidak, Jiai kita sudah setuju. Setelah upacara pembukaan pabrik garmen, kita akan segera menentukan tanggal untuk Xiao Zhang dan Jiai. Untuk sesaat, semua orang tertawa. Di meja sebelah mereka, Chen Fan dan Chu Sanhe sedang duduk sendirian. Chu Sanhe melirik Chu Jiai, lalu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Tanpa berkata apa-apa, dia mengisi 3 gelas anggur dan meminum semuanya sekaligus. Ayah, apakah kamu tidak senang? Chen Fan memperhatikan bahwa Chu Sanhe sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Chu Sanhe mengangkat kepalanya dan menatap Chen Fan, apa pendapatmu tentang Han Zhang? Hati Chen Fan menegang. Tao Yue telah melaporkan kepadanya bahwa Han Zhang tidak tulus bersikap baik kepada Jiai. Bagaimana dia harus memulai pembicaraan? Chu Sanhe menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu juga melihatnya. Saya tidak terlalu menghargai Jiai dan Han Zhang. Keluarga Chu kami memiliki latar belakang keluarga yang hebat. Keluarga hanya memiliki kekayaan 2 miliar. Aku takut Jiai akan terluka. Ayah adalah orang yang berpengalaman. Dia telah melihat terlalu banyak orang jahat. Han Zhang bisa memperlakukan Jiai seperti ini sekarang, hanya karena dia menginginkan kecantikan Jiai. Begitu tujuannya tercapai, dia akan ditelantarkan dengan kejam. Setelah Chu Sanhe selesai berbicara, dia menghela nafas berat dan tampak jauh lebih tua. Kau tahu, aku tahu Jiai akan terluka, tapi aku tidak bisa membujuk mereka. Sehat. Chu Sanhe menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, mengisi gelasnya dengan anggur, dan bersiap meminum semuanya. Chen Fan mengulurkan tangan dan menghentikan Chu Sanhe, ayah, aku bisa membantu.